Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Hafid dalam belajar kimia bersama. Ini adalah materi terakhir untuk di larutan penyangga, yaitu manfaat dari larutan penyangga atau peranan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, banyak sekali manfaat larutan penyangga atau peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu sebagai penyangga karbonat dalam darah. Bahwa darah itu termasuk larutan penyangga ya, karena dia dapat mempertahankan pH-nya. pH darah itu di antara 7 sampai 7,8 ini. Tetapi pH darah nanti relatif itu nilainya itu ini, 7,4 ini. Yang stabilnya itu di 7,4 gitu. Nah, kenapa karbonat ini dipakai dalam penyangga dalam darah? Karena dia dapat mempertahankan pH darah ini agar tetap 7,4 ini ya. pH darah relatif tetap benar 7,4 yang dapat dipertahankan dengan sistem penyangga karbonat itu. Dia mempertahankan pH darahnya itu. Karena kita mengkonsumsi makanan itu dalam metabolisme tubuh itu eh, kita bisa makan asam begitu kan. Kalau tidak ada larutan penyangga ini, nanti pH darah kita akan fluktuatif, naik atau turun, sehingga nanti kalau pH-nya kurang dari 7, maka nanti akan ada gejala asidosis ini. Apa itu asidosis? Yaitu pH-nya kurang dari 7. Sedangkan kalau pH-nya lebih dari 7, dia bersifat basa 7,8 ini, maka nanti akan disebut sebagai alkalosis. Ya, pH-nya berlebih, kalau ini pH-nya kurang, asidosis. Asidosis ini biasa disebabkan oleh penyakit-penyakit ini, penyakit jantung, begitu, serangan jantung, kemudian gagal ginjal, kemudian diare, tapi diare yang berlebihan, artinya diare secara terus-menerus begitu, tidak berhenti-berhenti. Itu bisa mengakibatkan pH darah itu menjadi turun, asidosis itu. Nah, karbonatnya tidak bisa menjaga stabil di 7,4 ini begitu. Sedangkan kalau alkalosis pH-nya lebih dari 7,8 itu karena ini muntah, tapi muntah secara berlebih-lebihan begitu ya, muntah terus gitu. Kemudian hiperventilasi, bernafas terlalu cepat ketika kita sedang berolahraga begitu, lari, itu nafas kita semakin cepat dan kerja jantung kita memompa darahnya juga semakin cepat. Kemudian cemas, deg-degan gitu, itu menyebabkan alkalosis, pH-nya naik nanti. Gitu. Nah, karbonat fungsinya untuk mempertahankan supaya pH relatif tetap bernilai 7,4 ini. Nah, karbonat itu ini H2CO3, HCO3 minus. Tapi perbandingannya antara H2CO3 dengan HCO3 minus ini adalah 20:1 dalam darah ya. Nah, fungsinya adalah menetralisir zat-zat yang masuk baik yang bersifat asam maupun basa. Masuk ke dalam tubuh kita lewat mana? Lewat makanan, lewat minuman, obat-obatan, itu nanti mempengaruhi pH darah. Nah, karbonat ini fungsinya nanti menetralisir. Kemudian, yang kedua peranannya sebagai penyangga fosfat dalam cairan sel darah merah. Ini intrasel ya, dalam sel. Kalau metabolisme kan prosesnya kan ada di dalam sel. Jadi fosfat ini juga nanti dia bekerjanya di dalam sel darah merah. Beda dengan karbonat, kalau fosfat HPO4, H2PO4- dengan HPO42- itu perbandingannya tetap dia, 1:1. Dalam darah itu sama perbandingannya. Nah, ini berperan juga sebagai penyangga urin dalam ginjal ya, dalam ginjal. Itu penyangga fosfat. Nah, ini tadi yang sudah saya terangkan, metabolisme terjadi dalam intrasel. Jadi fosfat ini dalam cairan sel. Karena dia bekerjanya di situ untuk apa? Untuk mempertahankan pH itu tadi. Nah, kemudian lanjutnya dalam peranan yang ketiga sebagai sistem penyangga asam amino atau protein. Terdapat gugus yang bersifat asam dan gugus yang bersifat basa ya dalam tubuh kita. Sehingga dapat berperan sebagai sistem penyangga dalam tubuh. Asam amino ini dia berperan sebagai penyangga dalam tubuh.
bahwa tubuh kita itu ada gugus-gugus yang bersifat asam, ada yang basa begitu. Nah, larutan yang mengandung asam amino atau protein ini akan memiliki pH yang relatif tetap untuk menjaga pH-nya stabil itu. Karena kelebihan H+ atau OH- nanti akan dinetralkan oleh gugus asam atau gugus basa yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya, kita makan yang asam begitu. Buah asam, yang terlalu asam, minuman yang asam begitu. Sehingga nanti kalau itu berpengaruh dalam tubuh kita, nanti akan dinetralkan dengan gugus basa. Karena asam tambah basa nanti kan menjadi netral. Begitu juga sebaliknya ketika kita minum obat, ya, mengkonsumsi obat. Nanti cenderung obat itu bersifat basa, sehingga nanti gugus asamnya yang bekerja untuk menetralkan itu tadi. Supaya bisa seimbang. Ya, itu yang ada di dalam tubuh kita. Ada karbonat, ada fosfat, dan juga ada protein atau asam amino. Kemudian selanjutnya dalam industri pangan, nah ini sering sekali. Memang industri pangan itu selalu menggunakan larutan penyangga ini ya, sebagai bahan pengawet, penambah rasa, kemudian antioksidan, begitu. Nah, malah untuk ini yang ada di kaleng-kaleng, buah kaleng, kemudian sarden, ya, ada sarden, kemudian buah kaleng itu tadi, kemudian daging itu yang dikalengkan, ini juga menggunakan asam sitrat ini dan natrium sitrat, ya, supaya apa? pH-nya itu tetap stabil biar tidak cepat busuk, gitu kan? Biar tidak cepat busuk itu tadi. Nah, kemudian untuk asam sitrat sendiri, di sini nanti fungsinya untuk mengatur tingkat keasaman pada produk-produk ini, susu, selai, agar-agar, jelly, ya, itu asam sitrat fungsinya untuk itu tadi. Nah, sekarang yang kelima, dalam industri farmasi atau obat-obatan, kedokteran juga bisa. Dalam pembuatan obat-obatan, agar obat itu menjadi zat aktif, ya, dia harus mempunyai pH-pH tertentu. Disesuaikan. Contohnya, sebagai obat tetes mata ini, nanti pH-nya, pH obat tetes mata seperti yang ada di pasaran Insto dan lain-lain, itu nanti pH-nya disesuaikan dengan mata. Sehingga nanti dia zatnya menjadi aktif lebih cepat gitu kerjanya, karena pH-nya sama. Seperti obat suntik, kemudian infus, cairan infus, itu pH-nya disesuaikan dengan pH darah. Kenapa? Karena suntik, kemudian infus, itu kan disalurkan ke pembuluh darah. Sehingga supaya nanti cepat kerjanya, cepat aktif itu, maka pH-nya harus disamakan. Itu sebagai penyangga, ya, biar mempertahankan pH itu tadi. Kemudian yang terakhir di pengolahan limbah ini. Ini limbah industri ya, sebelum dia dibuang ke mana namanya, ke pembuangan limbah, kemudian dialirkan, dia harus diatur dulu. Ada proses AMDAL itu ya. Diatur dulu sehingga apa? pH yang dibuang itu menjadi netral. Sehingga kalau netral dia tidak mencemari lingkungan, tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan, sehingga dia aman. Ketika sudah dibuang, dia dibuang di tanah atau dialirkan kemana begitu, nanti dia relatif lebih aman karena pH-nya sudah netral, sudah sama dengan lingkungan sekitar begitu. Kalau nanti belum diatur, belum digunakan dengan konsep ini larutan penyangga, nanti ketika asam dibuang begitu saja, nanti otomatis akan merusak lingkungan sekitar. Jadi pH-nya harus dinetralkan terlebih dahulu. Itu tadi beberapa contoh peranan dalam larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Selesai sudah materi larutan penyangga. Saya membuka kesempatan bagi kalian yang menonton video ini, boleh tanya, request contoh soal seperti apa. Nanti saya akan bahas, membuat video tutorial pengerjaan soalnya. Kemudian saya akan upload untuk kalian. Begitu ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya.